Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdhalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia-usia yang kita lewati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita keistiqomahan di dalam Islam, di dalam iman. Taib, pada pertemuan kali ini kita akan membahas al-imanu bil uluhiyah. Al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Yang kemarin kita sudah bahas iman bi rububiyatillah, yaitu beriman dengan beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di pertemuan ini kita akan bahas beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas nanti di dalam masalah ini? Kita akan bahas nanti makna dari beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahamiyahnya beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu urgensi beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dari la ilaha illallah, kemudian rukun la ilaha illallah, dan syarat la ilaha illallah. Baik. Yang pertama kita bahas makna al-imanu bil uluhiyatillahi ta'ala. Makna beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala? At-tasdiqul jazim bi anna Allah ta'ala wahdah al-mustahiq li jami'i anwa'il ibadah adh-dhahirah wal batinah. Makna dari beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah membenarkan, ya, tasdiqul jazim, ya, membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk diibadahi di setiap ibadah-ibadah, baik ibadah tersebut zahir maupun batin. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak diibadahi, yaitu membenarkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak diibadahi untuk semua ibadah, baik ibadah itu ibadah yang zahir maupun ibadah yang batin. Mithlu du'a wal khauf wa tawakkul wal isti'anah was salah waz zakah was siyam. Faya'limul abdu yaqinan annallaha huwal ma'bud la syarikalah fala ma'bud bihaqqin illallah ta'ala. Nah, jadi makna iman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah membenarkan bahwa Allah saja yang berhak untuk diibadahi di setiap ibadah-ibadah, baik zahir maupun batin. Maka ibadah zahir yaitu ibadah yang tampak, sedangkan ibadah batin ibadah yang tidak tampak. Nah, dan ibadah itu juga ada yang lisan dan ada yang amalan-amalan tubuh. Mislu doa, seperti doa. Doa ini adalah ibadah yang zahir, yang
kelihatan, yaitu dengan lisan. Ketika orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya. Nah, ini ibadah zahir. Ketika orang berdoa itu, maka hendaknya dia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka doanya, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jatuh ke dalam kesyirikan. Jadi berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga al-khauf, takut. Takutnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Makanya para ulama mengatakan apa? Takut itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Nah, tidak boleh kita takut dengan hantu. Tidak boleh kita takut dengan kuntilanak dan yang lainnya, karena ini sesuatu yang tidak ada. Ini hanya buatan-buatan manusia. Oleh karena itu para ulama membagi takut itu menjadi dua. Al-khauf ta'abbudi sama al-khauf tabi'i. Takut tabi'i, takut yang tabiat, yaitu takut jatuh, takut dengan binatang, takut tenggelam di sungai, di laut dan yang lainnya. Ini takut tabi'i dan ini boleh. Karena ini tabiatnya manusia. Nah, ini sesuatu yang memang ada pada diri manusia, takut jatuh dari ketinggian, takut tenggelam, takut dengan binatang-binatang buas. Nah, ini sesuatu yang dibolehkan. Kemudian takut ta'abbudi, takut yang bentuknya ibadah. Nah, ini hanya diserahkan kepada Allah. Kita takut kepada Allah dengan nerakanya. Kita takut Allah akan memasukkan kita ke dalam neraka. Maka ini namanya takut ta'abbudi. Nah, takut seperti ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Misalnya apa? Takut sama setan, pocong, takut sama kuntilanak, takut sama hantu-hantu dan yang lainnya. Maka ini bisa membuat kita jatuh ke dalam kesyirikan sebagaimana kata Syekh Saleh Fauzan. Maka ya jangan takut sama yang seperti itu. Jangan takut sama hantu, karena hantu itu tidak ada. Yang ada itu hanya jin. Yang ada hanya jin, dan jin itu sama seperti kita. Jin itu dia juga disuruh untuk sholat, sama seperti kita. Adapun hantu, kuntilanak dan yang lainnya ini tidak ada di dalam dunia nyata. Nah, ini hanya reka-rekaan atau buatan-buatan manusia. Nah, takut ini adalah ibadah hati, ibadah batin. Demikian juga tawakal. Tatkala kita sudah berusaha, sudah berikhtiar, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga al-isti'anah, yaitu minta tolong. Hendaknya tatkala kita minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditimpa musibah, kita ditimpa bencana, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita. Kita tidak boleh minta tolong kepada selain Allah. Berapa banyak orang-orang minta tolong kepada dukun, kepada mayat-mayat atau mereka mengatakan wali-wali yang mereka sudah meninggal, yang ada di kuburan. Mereka minta tolong di kuburan-kuburan dan yang lainnya. Ini tidak dibolehkan. Ini adalah bentuk kesyirikan. Minta tolong hanya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tidak minta tolong kepada manusia? Boleh, jika memang ada kemampuan manusia dalam melakukan hal yang demikian. Contoh, misalnya kita minta tolong kepada tetangga untuk membaguskan atau memperbaiki genteng kita yang rusak, maka ini boleh. Kenapa? Karena manusia punya kemampuan untuk memperbaiki genteng, untuk sesuatu yang mereka bisa mampu untuk melakukannya, maka ini boleh. Tapi minta tolong kepada manusia dalam perkara-perkara yang mereka tidak akan mampu, maka ini tidak boleh. Contohnya seperti apa? Minta diturunkan hujan. Tidak ada manusia yang mampu menurunkan hujan. Kemudian kita minta sama orang tertentu, minta tolong hujan diturunkan sama dia, maka ini tidak boleh. Jadi sesuatu yang bisa dilakukan manusia silahkan, boleh minta tolong. Tapi sesuatu yang tidak akan mungkin mereka lakukan, maka ini tidak dibolehkan minta tolong kepada mereka. Taib, wassalah, wazzakah, wassiyam, salat, zakat, puasa. Maka ini adalah amalan tubuh. Ini adalah amalan tubuh. Maka hendaknya semua ini diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu hendaknya seorang hamba harus mengetahui dengan yakin, dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah. Tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Tuhan itu hanya satu. Tuhan itu tidak tiga, Tuhan itu tidak banyak. Sebagaimana orang Yahudi, Nasrani, mereka meyakini Tuhan itu tiga. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Orang Yahudi mereka mengatakan ada Tuhan, ada anaknya Tuhan. Ya, Uzair anaknya Tuhan. Nah, orang-orang yang agama lain seperti Hindu, Buddha dan yang lainnya, mereka beranggapan dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan mereka banyak. Nah, Tuhan yang benar itu adalah satu, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di ayat yang kita baca tadi. Allah kabarkan Tuhan itu adalah satu, ai ma'budun wahid, yaitu yang berhak disembah itu hanya satu. Fala yajuzu an yuttakhadha ilahu ghairi. Tidak boleh menjadikan Tuhan yang lain. Tidak boleh menjadikan Tuhan yang lain. Hanya wala yu'bad illa iyyah, dan tidak boleh menyembah kepada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini makna beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Makna beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuki yang berikutnya, innal iman bi uluhiyyati ta'ala, innal iman bi uluhiyatillah huwa al-i'tirafu bi anna Allah wahda al-ilahul haq la syarikalah. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, beriman dengan uluhiyah hanya Allah Subhanahu wa taala ini artinya mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang namanya Tuhan, yang hak untuk disembah. Kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang namanya Tuhan yang berhak untuk disembah. La syarikalah. Tidak boleh mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Al-ilah di dalam kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah ma'luh. Ya, al-ilah maknanya adalah ma'luh, artinya yang dituhankan. Ai al-ma'bud artinya yang disembah. Al-ma'bud hubban ta'dhiman, yaitu yang disembah dengan kecintaan dan keagungan. Fahuwa ifradullah bi jami'i anwa'il ibadah, yaitu menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di setiap jenis-jenis ibadah apapun. Menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di setiap jenis-jenis ibadah apapun. Fala tad'u ilallah wala nakhaf illallah wala natawakkal illa 'ala Allah wala nasjud illa lillah wala nakhta illa lillah fala yastahiqqul ibadah illa huwa subhanahu tahqiqan liqaulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karena itu kita tidak boleh menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah saja. Dan kita tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian juga kita tidak boleh sujud dan kita tidak boleh patuh dan tunduk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tidak boleh atau tidak ada hak, tidak boleh untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain sebagai sesembahan. Tidak boleh untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang lain sebagai sesembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini sebagai realisasi firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai realisasi firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Nah, demikian. Baik. Ahamiyatul iman bi uluhiyatillah ta'ala. Apa urgensi beriman kepada uluhiyahnya Allah? Apa sih pentingnya
beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala mengatakan urgensi beriman kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Annal ghayata min khalqil jin wal ins huwa ibadatullahi wahdah la syarikalah. Bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia itu hanya ibadah kepada Allah saja. Nah, ini salah satu urgensinya. Kenapa kita harus beriman kepada uluhiyah Allah? Karena tujuan kita diciptakan itu memang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, bukan kepada yang lainnya. Makanya ini sangat penting. Setiap manusia yang hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Hal ini sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah ciptakan jin, Allah ciptakan manusia, tujuan diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya sangat penting beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, annal maqsuda min irsalir rusul alaihi wassalam wa inzalil kutub as-samawiyah huwal iqrar bi anna Allah huwal ma'budul haq. Maksud diutusnya para rasul dan diturunkannya Al-Qur'an, diturunkannya kitab-kitab samawi, ya, Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, itu adalah iqraru bi anna Allah huwal ma'bud al-haq, yaitu untuk menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah. Jadi ternyata tujuan Allah utus rasul, tujuan Allah menurunkan kitab-kitab suci itu untuk menegaskan Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Ya, termaktub semua di dalam kitab, baik Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Ya, di dalam Injil disuruh untuk beribadah kepada Allah saja, jangan beribadah kepada yang lainnya. Demikian juga di dalam kitab Taurat, demikian juga di dalam kitab Zabur, apalagi di dalam Al-Qur'an yang ini adalah kitab terakhir yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka tujuannya itu semua, ya, Allah utus rasul, Allah turunkan Alkitab, tujuannya semua adalah untuk menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh kami utus di setiap umat ini ada seorang rasul. Ngapain kami utus? Wa'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian taghut. Maka ini urgensi dari kalimat uluhiyah. Nah, Allah utus rasul dan Allah turunkan Al-Qur'an atau kitab-kitab yang lainnya, tujuannya untuk uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, kenapa uluhiyah, al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala sangat penting? Kenapa beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala itu sangat penting? Yang berikutnya adalah anna awwala wajibin ala kulli syakhsin huwal imanu bi uluhiyatillahi ta'ala. Bahwa kewajiban yang pertama sekali bagi seorang manusia itu adalah beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban yang pertama. Ketika manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali yang harus dia patuhi, yang pertama sekali yang harus dia amalkan adalah al-imanu bi uluhiyahillahi ta'ala, bi uluhiyatillahi ta'ala, yaitu beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kama jaa fi wasiyati Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal. Hal ini berdasarkan hadis wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lamma arsalahu ilal Yaman qailan lahu, yaitu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz?
Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadah an la ilaha illallah. Nabi SAW katakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab, yaitu di Yaman banyak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Maka hendaknya yang pertama sekali engkau serukan kepada mereka itu adalah la ilaha illallah. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah atau uluhiyatillahi ta'ala adalah yang pertama sekali yang harus kita sampaikan kepada umat, kepada orang. Yang pertama sekali yang harus didakwahkan oleh seorang manusia. Ini urgensi dari kalimat uluhiyah. Jadi ternyata al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala ini sesuatu yang sangat penting. Tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk uluhiyah Allah. Nabi-nabi diutus, kitab-kitab diturunkan, tujuannya adalah untuk uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala ini adalah amal yang pertama sekali yang wajib yang harus disampaikan kepada manusia, yaitu kewajiban pertama sekali bagi seorang manusia. Nah, demikian anak-anak sekalian, kita cukupkan saja dahulu pelajaran kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.